Ya, Bang Jai, selamat pagi Bang Jai. Pagi Bang. Bang, ini ada berita terbaru nih, kita Mijani akhirnya ditahan 20 hari ke depan. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya saya sangat kaget dan sangat prihatin. Tapi bagaimanapun itu kita harus hargai proses hukum yang berjalan ya. Sejak awal juga memang kita berusaha mengingatkan ya agar Nikita hadir pada undangan pertama ataupun kedua, namun itu tidak dilakukan ya, dan dia hadir istilahnya pada hari berikutnya. Apapun yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan bagian dari upaya ya. Namun sejauh ini saya pribadi meyakini bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah ya. Karena yang dia lakukan itu tidak berdiri sendiri, yang dituduhkan itu tidak berdiri sendiri. Memang dia menerima gitu loh, uang itu gitu. Tapi kronologi kejadiannya bahwa eh, kasus ini melibatkan banyak pihak ya. Saya menduga bahwa Nikita ini terbawa ya oleh semacam bujukan atau permintaan atau hasutan dari orang ya untuk melakukan hal itu. Karena saya percaya betul ya, walaupun seprontal-frontalnya Nikita, senakal-nakalnya Nikita, saya belum yakin kalau dia sampai melakukan hal itu ya. Apalagi itu tidak dilakukan dengan sendiri ya. Mungkin tanpa sepengetahuan Nikita ya, asistennya atau apa berbicara itu seolah-olah mewakili Nikita itu, padahal itu tidak ya. Saya yakin itu tidak gitu. Bahkan dugaan lain itu ada pihak-pihak lain ya di belakang Nikita ini yang memanfaatkan Nikita Mirjani. Jadi Nikita ini seperti orang yang dimanfaatkan gitu loh oleh pihak tertentu untuk melakukan review skincare itu gitu ya, yang menimbulkan polemik ya. Tapi terlepas itu pula, saya selalu mengingatkan, saya selalu meminta gitu agar pihak kepolisian membuka semuanya, termasuk skincare yang diduga tidak sesuai ya, eh, komposisinya atau isinya atau itu membahayakan masyarakat, itu harus diungkap ya, termasuk pemilik skincare itu sendiri ya, terlepas eh, kasus yang menimpa Nikita, karena bagaimanapun itu memiliki konsekuensi hukum tersendiri ya, apabila terbukti ya bahwa skincare itu berbahaya ya untuk digunakan oleh masyarakat ya. Dan setahu saya bahwa yang melaporkan kita ini juga sedang dilaporkan juga ya. Artinya kita tunggu aja seperti apa kasus ini yang sebenarnya ya. Jadi harapan saya ya, ambil hikmahnya saja ya buat Nikita, tetap kuat, tetap sehat, dan saya pribadi siap buat membantu Nikita Mirjani bila diperlukan, berkolaborasi dengan kuasa hukum yang ada. Artinya Bang siap ya, kalau misalkan dimintain bantuan untuk membantu permasalahan kita Mijani. Oh siap ya, siap dengan senang hati saya akan bantu ya. Meskipun istilahnya sudah ada kuasa hukumnya, itu tidak jadi soal ya. Saya kenal Bang Fahmi ya, bisa saja kita berkolaborasi untuk memperkuat seperti itu. Bang, melihat ketegaran di kita Mijani kemarin, dia memakai baju tapi tetap tersenyum Bang. Gimana? Apakah memang dia berpura-pura tersenyum karena di depan awak media, padahal matinya sedih, atau seperti apa kalau Abang melihat? Ya itulah gitu loh. Beda kan waktu kasus di Serang gitu. Di Serang dia bertorot, tapi sekarang kali ini dia tenang. Karena kita khawatir Nikita Mirjani ini punya kartu as gitu loh untuk orang-orang tertentu yang bisa saja kapan waktu akan dia ungkap, akan dia bongkar itu yang sebenarnya. Maka dia terkesan santai-santai aja gitu. Itu yang membuat saya tetap yakin gitu loh bahwa Nikita Mirjani ini tidak bersalah gitu loh, karena ini kasus tidak berdiri sendiri dan melibatkan berbagai pihak gitu, dan itu yang harus benar-benar diusut tuntas oleh penyidik. Artinya dari rentetan kasus ini, mungkin kita menjadi secara tidak sengaja mengetahui ada kandungan zat yang berbahaya di skincare itu, makanya dia ingin mereview dan akhirnya
yang mempunyai produk skincare itu tidak terima karena mungkin ada dugaan yang Nikita Mirzani maksudnya begitu kali Bang ya. Saya menduga ada masalah dengan skincare itu gitu loh. Karena bagaimanapun kalau memang skincare itu tidak berbahaya dan kandungannya itu normal, tidak ada bermasalah, artinya tidak perlu takut dong. Ya enggak, tidak perlu memberikan imbalan atau apapun gitu loh. Seperti itu. Nah, itu yang harus dicermati oleh penyidik gitu loh. Artinya skincare itu patut diduga tidak layak untuk digunakan oleh Diedarkan masyarakat. mungkin ya, Bang? Iya betul, diedarkan seperti itu. Artinya harus ada penyidikan yang lebih dalam dari skincare tersebut ya Bang. Ya. Ketika dia juga dilaporkan juga kalau nggak salah. Betul, ya bukan hanya pihak kepolisian yang harus turut serta istilahnya membedah kasus skincare ini gitu loh. Tapi kita harapkan BP POM juga ikut serta ya. Paling tidak hasil penelitiannya bisa merekomendasikan yang sebenarnya apa isi skincare itu, apakah memang layak gitu loh, ataukah memang berizin gitu loh, seperti itu. Artinya harus lebih teliti lagi kali BPOM untuk membuat bisnis ini terbuka ke masyarakat ya, beredar di masyarakat ya Bang. Iya, saya pikir BP POM sudah membuat aturan-aturan yang ketat ya. Hanya mungkin dalam segi pengawasan ini yang perlu diperbaiki, karena banyak sekali skincare di online itu yang yang diperjualbelikan. Nah, itu harus ditindak dan disasar gitu loh. Apakah kandungannya layak digunakan atau tidak, seperti itu. Menurut Abang, Nikita Mirzani kan sudah ditahan Bang nih. Apakah Abang nanti ke depannya kan pasti akan sidang Bang, pasti pelimpahan berkas. Menurut Abang apakah Nikita Mirzani akan bebas di persidangan nanti Bang? Paling tidak ya, langkah awal terhadap Nikita Mirzani bisa dilakukan untuk penangguhan penahanan seperti itu, atau tahanan luar. Itu yang perlu dilakukan ya, selain langkah-langkah hukum lainnya gitu loh, termasuk juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada ya, dan istilahnya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang selama ini tahu dan terkait gitu loh, terkait skincare itu sendiri, seperti itu. Dalam kasus ini apakah ada kemungkinan RJ Bang, restoratif justice di kasus ini? RJ bisa dimungkinkan saja ya, nanti karena pada prinsipnya RJ itu pasti akan dikedepankan gitu, tergantung para pihak ini bersedia dan mau atau tidak gitu loh. Mau pun pihak pelapor maupun terlapor, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kemauan antar pihak, itu tidak akan ada titik temu RJ. Bang, kenapa sih ada dugaan tindak pidana TPPU Bang di kasus Nikita Mirzani? Apakah memang itu ada transfer uang, karena ada transferan uang, atau seperti apa Bang? Ini kan pasal yang sangat berbahaya juga Bang ibaratnya. Justru kenapa Nikita Mirzani itu infonya diterapkan pasar berlapis termasuk ke TPPU ya, sebenarnya dugaan awalnya gitu. Yang dikenakan itu terkait pemerasan seperti itu gitu. Nah, kenapa itu berkembang? Pastinya aliran dana itu pihak penyidik akan mencari gitu loh. Digunakan untuk apa, dialirkan kemana, seperti apa. Nah, disitulah baru ditemukan dugaan TPPU-nya gitu loh. Tapi kita optimis bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan itu. Bang, melihat surat beredar yang dari Laura Bang, dia surat pernyataan bahwa dia ingin ibunya karena single parent dibebaskan. Maksudnya ada penangguhan penahanan. Abang melihat seperti apa? Ada sisi kesedihan nggak sih di situ, seorang anak yang baru saja kembali berpikiran normal, dia kembali ke ibunya, akhirnya dia menusar tangan di materai. Abang sendiri melihat seperti apa? Ya, itulah bentuk kasih sayang anak juga yang tersembunyi gitu loh. Sebenci-benci anak kan nggak mungkin dia membenci orang tuanya ya, dan itu merupakan bagian dari upaya, dan itu sah-sah aja, dan itu juga perlu mendapat perhatian dari pihak penyidik gitu loh, karena itu bentuk upaya hukum yang dilakukan bisa oleh keluarga maupun kuasa hukumnya terkait penangguhan penahanan itu gitu. Itu bisa saja kok. Saya yakin Nikita Mirzani nggak akan kabur, tidak akan menghilangkan barang bukti, apalagi kasus ini kan melibatkan banyak pihak seperti itu gitu. Kita berharap ya itu menjadi
bahan pertimbangan buat penyidik gitu untuk memberikan Nikita Mityani menjadi tahanan luar atau ditangguhkan penahanannya seperti itu. Karena dia mungkin karena ada adiknya 2 orang ya Bang, mungkin siapa yang ngurus, mungkin dia berpikir seperti itu ya, ketika kakaknya Laura kan anak pertama, akhirnya dia punya beban mungkin, akhirnya dia menulis itu ya Bang. Iya betul, ya beban moral buat seorang anak, ya paling tidak dia menunjukkan empati dan rasa kasih sayangnya terhadap orang tua gitu loh. Dan hal ini juga kan bukan pertama kali Loli melakukan gitu loh. Waktu di Serang. Banten, di Serang juga kan dia melakukan hal yang sama gitu loh ya. Ya terkait apa yang dilakukan Loli, terkait dan adik-adiknya, ya kita mengetuk Polda Metro Jaya khususnya penyidiknya untuk bisa merespon dan mempertimbangkan langkah hukum yang dilakukan oleh Loli ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang.